satu kewajiban ini ya, ini ada yang namanya waktu. Oke, karena ada waktu kerja. Oke. Saya mau tanya, apakah untuk sukses kita harus tepat waktu? Iya. Untuk sukses itu tidak boleh tepat waktu. Allah, takna. Tidak boleh. Tidak boleh tepat waktu. Kita harus datang sebelum Ini aja waktunya. sarga aja. Oh, Nanggi kopi saya. Tidak boleh tepat waktu. Kacau walau nih. Nggak benar loh. Iya iya. Sekarang, Berarti oke, harus kalau- sebelum waktunya gitu. Sebelum waktu. Menyala abangku. ya, ini mengindikasikan orang yang punya semangat kerja yang akan mempengaruhi tadi kemarin kualitas diri. Oh gitu. Kalau kita sekarang mau janji dengan investor nih, Ibaratnya jam 8 kita masuk nih, berarti jam 8 kurang kita udah. Nah, gitu ya. ya, contoh, ya kan, kita mau ketemu investor atau rekrutmen lah, rekrutmen ya. Ini perusahaan kita buka jam 8 nih, ya kan, ya kan. Ada peserta rekrutmen datang jam 7.30. Jangan nunggu Pak. Ini ada satu poin di luar yang lain. Dia punya semangat kerja. Tapi kalau dia datang jam 8 atau menimbulkan si interviewernya yang interview menunggu 1 menit saja, itu sudah. Wah, orangnya tak bisa kerja. Waktu Pisau risau. Iya betul Pak, tadi Pak kita silaturahmi ke tempat keluarga tadi. Ternyata sebelum kita datang tuh ramai keluarga yang nunggu. Ya Allah. Ada dia berkisaran 15 menit, mereka udah balik. Sisa 2 orang ini. Itulah nanti yang akan mencerminkan kemarin itu kualitas diri. Ini kita bicara branding diri, kita mau mengambil kepercayaan orang nih. Kalau kita waktu saja kita tidak tepat, apa tidak bisa hargai, ini bicara ini tadi. Insya Allah ya, besok pada saat kita duha, tidak ada lagi ya. Siap. Insya Allah. Tidak ada lagi, tidak ada lagi yang tepat waktu ya. Bukan tidak boleh telat, bukan tidak boleh telat, bukan tidak boleh telat. Telat boleh, tapi harus konfirmasi. Apa konfirmasi? Moga-moga Apa itu konfirmasi? Pemberitahuan. Notifikasi. manajer, moga-moga manajer gitu kan. Ya, harus konfirmasi. Jangan biarkan orang yang berharap dengan kita menunggu tanpa arah. Ya, menunggu. Kemana sih? Jadi nggak sih. Saya sekarang membiasakan diri kalau saya janjian dengan orang, ya kan, yang pertama kali saya kirim, pertama OTW, kedua share log saya biasakan itu. Saya janjian nih dengan orang nih, OTW bro dari Sungai Jawi, share log kirim. Dia lihat pergerakan kita, oh, masih di Sungai Jawi, oke lah, aku nyantai. Dia siap menanti kita telat. Yang bahaya nih dia nggak siap menanti kita telat. Bertanya-tanya, ini orang ini serius nggak sih? Hah? Allah. Insya Allah ya? Insya Allah. Berarti kita sablok dari rumah lah gitu ya. Hah? Insyaallah. Nah sekarang kita masuk jam 7, kita harus datang berangkat jam berapa sih? Dengan 7. Tergantung lah. Jam 7 masuk, jam 7 juga dari rumah, selesai lah urusannya. Sedangkan ini kita tidak boleh tepat waktu. Insya Allah ya. Ini segi tambahan tentang kewajiban. Ini benar ya, kewajiban dengan dengan tugas ini memang harus sejalan. Dimana kalau kita hanya tugas saja nih, kayak seperti Pak Manajer Pak Polisi, Tadi ya. bilang, tugas selesai nih, ya kan? Penjualan bagus, bagus, masuk data terlalu. Saya kerja Pak, tapi kan malam. Yang penting saya kerja 7 jam. Terserah saya orang mau mulai dari malam atau mau mulai dari siang, selesai. Ya kan? Iya. Yang penting saya kerja 7 jam Pak. Saya biasanya kerja cuma 7 malam sampai jam 5 subuh. Pagi saya tak masuk. Selesai. Apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah lingkungan.
ujung-ujung yang lain pun terpengaruh. Allah. Dia tidak tahu nih si Abdurrahman padahal tukang layang di sana kerja, karena dia tidak pernah datang ke kantor. Dibilang Abdurrahman malas. Oh, nggak benar tuh. Maksud ada di gang lo gitu. Maksud ada. Insya Allah ya, padahal tukang layang kita kerja. Dia tidak tahu gitu kejapu ya. Padahal Abdurrahman sekali datang ke kantor lalu seminggu sekali bawa 100 juta. Oh, Tapi orang nggak tahu. Tapi kan yang terjadi adalah mempengaruhi lingkungan. Ujung orang kayak Abdurrahman jarang. Tapi dia tak bawa apa-apa yang jadi masalahnya. Oh. Abdurrahman datang bawa 100 juta, dia ikut Abdurrahman tapi tak bawa apa-apa. Ini yang jadi masalah. Dia bisa ngikut kebiasaannya, tapi Suasana, tidak bisa ya. ngikut targetnya. Tidak siap dengan targetnya, kan gitu. Makanya kewajiban harus terikat dengan waktu kerja. Ya kan, waktu kerja. Inilah wajibnya kita untuk mentaati sama dengan ini. Ya, jadi ada rentang. Ya kan, di luar ini ya kita sudah apa ya sudah tidak punya kewajiban dan ini lagi ada waktu yang disepakati. Apa kewajiban? Gimana kalau dia di waktu kerja cuma enggak sampai targetnya? Apanya? Dia kerja jam 7 sampai jam 5 tapi targetnya enggak sampai. Dia sampai dapat 100 juta per minggu dibandingkan. Tapi tugas dilaksanakan. Kan, tapi enggak sampai 100 juta. Tugas dilaksanakan. Ya itu namanya sudah usaha gitu kan. Ada rumah, Kita kan tidak bisa. Bukannya lebih untung tadi 100 juta perusahaan. Ada pemasukan. Bukan. Yang bahaya mempengaruhi lingkungan kerja. Ujungnya di kantornya kayak pasar malam. Nah itu terus saya itu tugas manajemen untuk mengatur kayak gitu. Karena model kerja kan ini ada yang namanya kalau kita enggak boleh terpaksa konvensional harus jam sini kini. Inilah yang disebut Gen Z. Ingat. Gen Z tidak mau diikat. Freelance rata-rata. Gen Z rata-rata mau betul. Dia nggak mau nih diatur nih. Yang penting target tercapai. Terbukti hari ini. Dan kita harus siap tentang itu. Realitas sekarang kayak gitu berarti itu harusnya. Ini Gen Z begini. Kalau milenial. Yang penting tahu ini pokok udah perusahaan nggak usah ngatur aku, pokok target tercapai. Ya, jualan berhasil. Coba lawan. Oh, Gen Z sekarang gitu mindsetnya. Gen Z. Saya sih milenial, bukan Iya, cuma gitu. Nggak mau dah. Oh, udah mau. Opang pasang. Nggak mau. Makanya sekarang Gen Z itu lebih banyak dia di warung kopi, di apa, tapi Posting. tapi dia cari sesuatu. Iya. Dia nggak mau terikat. Posting. Ya. Orang jatuh, ya lu lah, Ya. tahu itu lo gitu tonton. Gitu. Video kan dia. Dia lebih mau main game seharian tapi dapat duit Iya. daripada dia kerja dengan orang. Ya jelot. Daripada salah satunya jelot. betul. Ini nih Gen Z. Realitas sekarang ya. Ya kan. Tapi makanya kembali lagi. Perusahaan adalah organisasi, ini belum ya. Perusahaan adalah organisasi ya. Ada namanya perilaku organisasi, struktur dan perilaku individu. Sama-sama. Ada namanya perilaku organisasi dan perilaku individu. Zaman dulu ya, ini kita masih adaptasi nih. Zaman dulu kalau perilaku individunya lebih dominan maka akan mengganggu perilaku organisasi. Selesai nih. Ini selesai nih. Bubar nih. Dia mau datang semau-maunya, datang telat jam 9, jam 10 serah. Perilaku organisasi individunya lebih dominan ketimbang perilaku organisasi. Nah, dengan ketidaksiapannya kita pada hal seperti ini, ya kan kalau ini biasanya lebih efektif dilakukan untuk dunia marketing, tapi administrasi tidak bisa. Untuk back office tidak bisa. Back office tidak bisa. Untuk ini ya, kantor. Ya, untuk gen-gennya. Dia kebanyakan front office, dia orang di depan. Dia bicara duit masuk dari itu. Tapi back office tidak bisa. Admin tidak bisa. Dia harus tetap ikut jam kerja. Emangin orang mau akad jam 12 malam. Siapa nggak ngayang? Aku bisa nih jam 12 malam. Oh, nggak bisa Pak, besok pagi buka Pak gitu Pak. Layang gitu kan. Hi-Fi itu kan? 24 jam Hi-Fi. Ini ada admin yang khusus untuk malam nggak ada? Ada kan? Gitu kan. Nah ini. Jadi untuk sementara kita masih terbuat di sini dulu. Kita terbuat di sini. Karena apa? Kita mau dapatkan yang pertama komitmen dulu. Kita mau dapatkan ini untuk melihat kualitas. Kalau kita sudah berkualitas,
mau dilepaskan kemana pun, mau dilepaskan ke Sintang, mau dilepaskan ke Papua Sulu, mau dilepaskan kemana, lu tetap akan menghasilkan. Tapi kalau komitmen dan kualitasnya kita belum dapat, mau di kantor pun tidak dapat apa-apa gitu, mau di Pontianak pun kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kualitas kita sudah naik, kualitas kita sudah naik, ya, ini mau dilepas kemana pun, kita bisa menghasilkan. Jadi duit ya. Jadi gitu. Berarti syaratnya kualitas dulu nih ya. Ya, kualitas dulu. Ini kita mau bicara brand tadi nih, brand perusahaan, company dan brand personal. Ini yang harus termonitor. Kalau dia di luar kita tidak bisa monitor. Ini harus termonitor. Kalau ini sudah kuat, ya, seminggu Pak Ramli ke Sintang terserah mau tidur jam berapa. Yang ini balik bawa 100 juta. Kan gitu. Pak Nuriman seminggu sambas serah mau putih model apa, tapi yang penting 100 sudah masuk. Kalau kita sudah kuat. Ini sekarang kita mau lempar gitu dalam gue tanya masih Belum lah, belum. belum. Pelan-pelan proses kita akan mengarah ke situ, insya Allah. Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Mar. Ini seru nih, materi kita ini sudah bicara materi seru nih. Interaktif, interaktif. Harus 100 juta. Nah, Itu kan betul. CC. Kalau 200 pun boleh ya Pak. CC 200 sudah. Tapi nanti satu saat kita jadikan beliau pemateri untuk di Insya best profit itu apa yang menjadi Oh, best buat kan kita pernah sendiri di situ kan. Jadi nanti kita minta tetap ada ilmu baiknya di situ. Kita sharing. Motivasi untuk ininya nanti bisa. Beda lah. Hah? Beda kan? Kita kan ya. Insya Allah. Oke ya, sip ya. Materi kita bagus nih hari ini. Ini sebenarnya nyambung dengan materi Berarti kemarin. kalau ini nih Bicara Pak kualitas. manajer mesti mau dididik orang untuk bisa berprestasi dia kan. Berkualitas tadi. Berkualitas ya. Sukses. Berkualitas. Berarti kalau untuk menjadikan berkualitas mesti dia ini mau jadikan mau diikat betul-betul lah kak Ya. anak buah nih. Ya seperti ini Jadi lah. kan yang seperti yang Jadi- ada, yang seperti yang berjalan nih kan berganti-ganti nih. Baru dapat dikit tak keluar. Makanya- ganti baru. Jadi tidak bisa. Jadi rencana perusahaan itu mau ada pelatihan public speaking. Itu pembicaranya Ustadz Ubaidillah. Insya Allah. Cuman kita kan ada untuk beliau tuh ngasih Ubaidillah yang ngasih udah- jasa yang gemuk itu public speaking termasuk tuh khutbah Jumat di situ. Cuman yang jadi masalah ini timnya ini baru masuk 2 hari 3 hari hilang. Makanya kalau udah kumpul sekali karena dia 5 orang dengan 20 orang sama biayanya. Kita datangkan di ke kantor dia untuk dia pagi sampai sore itu memang. Boleh. Nah, jadi diyakinin 1 hari kita belajar itu udah bisa khutbah. Apalagi bicara di depan presentasi itu udah bisa. Itu seperti itu. Tak masuk. Nah, Sekarang ini, bagaimana kita bisa bangun ini tadi? Cuma cari jalan solusi untuk mengikat anak buah itu gimana? Apa lagi kan? Hai. Untuk supaya dia benar-benar sungguh-sungguh iya. Rukia, mau di Rukia dulu. sungguh-sungguh dalam PT Umar nih pak. Nah gitu. Ya sehingga dia ini merasa memiliki bahwa dia memiliki gitu. Itu yang susah. Nah, Bagian, merasa bagian. merasa bagian. Ikram kali. Enggak. Nanti perlu dia Lah ikram masa ayah Gos. gosong lah, up lah. Dasi. Insya Allah ya. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, ini kita mau mengangkat ini. Setiap pulang kerja 15 menit kita duduk semua. Memang ini tidak terasa sekarang, tidak bisa saat ini kita bicara besok kalian kunci enggak. Ya, tidak. Ini kita baru bicara buka lahan, belum kita tanam bibit, belum kita pupuk, belum kita siram, belum ada. Tapi kalau ini sudah kuat, apa yang dikatakan Pak Nuriman tadi, tidak perlu cari orang datang. Sekarang bagaimana orang mau ketawa? Kita sendiri ngomong dengan mereka pun bingung dengan kita gitu. Iya. Kita pun bingung Iya kan? apa. Benar kan? Tapi kalau ini kita sudah kuat nih, ya kan? Kawan-kawan di sini nanti investasi kita sudah tinggi, ya kan? Secara branding kawan-kawan sudah pakai seragam semua. Ya kan, secara penghasilan kawan-kawan kita kan penghasilan tidak terbatas nih.
bersama kalian kawan-kawan jualan, itulah yang kawan-kawan dapat. Kalau itu orang sudah melihat, mereka yang datang. Jadi branding aja. Insya Branding Allah. dibuat. Ya kan? Azan. Insyaallah ya? Insyaallah ya? Insyaallah. Inilah diperlukan tim. Sekarang inilah tim kita inilah yang akan membangun sejarah baru untuk menuju Baitullah. Insyaallah, insyaallah. Amin, amin. Allah masya Allah sudah apa, Pak? Allah, Terima Subhanallah. kasih ya.